asr innal insana lafi khusrin illa musliman ditambah gede illa daripada isi ditambah deh illal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sini pojok sira amin sing bisa bener. Ganti suratnya sing paling cendek ning Al-Qur'an. Jumlah ayat di Al-Qur'an itu jumlah keseluruhannya ada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Ganti sing paling cendek sing ana ning Al-Qur'an sing dibaca inna a'toina inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'toinakal kautsar. Ini Imam Kaiter, judulnya Imam Kaiter ini. Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna Iki imam lagi kadang-kadang maca ina ana ini wong desa kepandian pengen melu jamaah ning Masjid Al-Muhajir. Pengen melu jamaah wadah ketinggalan nganggo mukena bari melayu sikil jadi petar wibah. Nenek-nenek yang latah biasanya ibu ya, buki-buki buku tepuk ini lagi. Cari imam itu bener innalillahi. Fasalli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cari diri sama si modal. Mencari pengganti pejabat gampang, mencari ganti gubernur gampang, mencari ganti gubernur, lurah, camat sampai presiden gampang, tapi cari ganti kiai angel. Jangankan cari ganti imam masjid, jangankan cari ganti ulama, cari ganti imam masjid susah. Jangankan cari ganti imam masjid, cari ganti tukang adzan kayak angel kadang. Angel kagak bang. Pernah di Pekanbaru begitu bulan puasa anak preman pensiun sampai dibikin sinetron. Begitu preman pensiun pengen adzan, dadak adat salah. Begitu preman pensiun adzan begitu hayya 'alas shalah Allahu akbar. Hayya 'alas shalah tiba ini Allahu akbar. Maka apapun itu kita kembalikan kepada ulama. Kenapa? Sebab ulama pewaris Nabi, kiai pewaris Nabi, ulama yang pewaris Nabi itu jelas. Ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka ulama. Kalau kita ini pengikutnya ulama, pengikutnya kiai, ibu, jangankan cari ganti tukang adat nganggo topong lagi, namun ditakon dengan ustaz bisa tak boleh. Nih kalau mau ceramah begini topinya. Ini mau ceramah atau mau kantor begini. Kalau mau sholat dibuka supaya jidatnya nempel. Sujud adalah syurutun syar'ah fasjud ala sab'ati a'dha'a rukbataini aqfun mudafaini bujudin aqfi minari jelaini. Kalau mau sholat batu kudu nempel, dengkul, tangan, telapak harus nempel semua. Nih kalau mau sholat dibuka. Kalau mau ceramah begitu biar ganteng, ibu ya. Kalau mau sholat dibuka tuh, bakal pengen kapten, pengen lagi kapten.
Itu di masjidnya sudah ada. Kalau papi pengen kepilih lagi jadi anggota DPRD, maka papi harus rajin sholat di sana. Ya tapi pipanya belum bisa salunan. Nekat tiga anggota DPRD mangkat di masjid nganggo sarung selipat-selipat nganggo kaos oblong cap semen 3 roda. Oli hadir material. Kalian nganggo sarung selipat-selipat, kalian beli nganggo sip. Nekat saking buru-burunya kalian begitu mancing di masjid, jamaah Gus tepok. Ning tengah Gus anak dope segala macam. Jadi ini mundur jamaah pas nih harapan bocah cilik. Harapan mil Allah. Begitu imam guru belur itu tangis sampai melorot. Jadi si sarungnya diduduk tuh. Rokaat kedua tani melorot baik dibudut mana. Begitu rokaat terakhir sarungnya musnayarok mini. Sujud nih harapan bocah cilik. Ini guru dia bocah cilik kan bakal sembahyang kadang-kadang kalau iseng ya, kadang-kadang jawabannya kadang-kadang jawab biti. Ini ngarapannya ada mau sujud jadi bocah cilik idi. Bapak calon anggota DPRD sembahyang di gawa-gawa salat. Jadi bocah cilik sombong juga sombong. Maka dengan memperingati Maulid Nabi ini kita cinta kepada ulama, ya Bu. Kita cinta kepada kiai. Kenapa? Sebab kiai ulama ini yang memperkenalkan kita dengan Islam. Betul Bu? Tanpa perjuangan ulama, uang kepandaian riba bakal kenal Islam. Kenapa? Sebab ulama yang membawa ajaran Islam pertama dari tanah Arab. Ada seorang namanya Maulana Hasanuddin bin Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin saking keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ini Maulana Hasanuddin mimpi. Kita ada di orang Islam di depan ini perjuangan ulama. Apa mimpinya Maulana Hasanuddin? Wah, ucap 10. Dikit lagi Bu ya. 5 menit paling sanggup Bu. Jamboro langsung karena pengajian aliran sesat. Kudu cinta ngaji kunaren doyan ngaji. Ngaji jamboro. Terus Bu. Saya buka sejarah. Nanti soal balik Kanjeng Nabi anak ini. Saya buka. Maulana Hasanuddin mimpi. Maka ru'yatus shadiq min ilmi Nabi. Sapawangnya si mimpi benar, maka itu termasuk daripada salah satu ilmunya Nabi. Nabi Ibrahim ketika dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, itu lewat mimpi. Apa kata Allah di dalam mimpi Nabi Ibrahim? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uk. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi. Orang yang bermimpi dapat perintah dari Allah benar. Maka ru'yatus shadiq min ilmi Nabi, orang yang bermimpi benar itu termasuk salah satu ilmunya Nabi. Maulana Hasanuddin mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab Kanjeng Nabi hanya wafat jasadnya. Para sahabat-sahabat itu mereka sesungguhnya hidup lagi di sisi Allah. Sampai kata Allah, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka yang ikhlas ridho berdakwah untuk jalan Allah, maka mereka kalau mati sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dengan diberikan jasad yang baru yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Hidup lagi mereka melihat kepada kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di Madinah terjadi kebanjiran. Ternyata banyak jasadnya para pahlawan-pahlawan
saudara syuhada Uhud yang kambang kapur kena banjir. Ribuan tahun yang lalu jasadnya dipendam, tapi masih ada jasad yang masih ada darah. Sahabat Hamzah jasadnya terlihat, dadanya terbelah karena dipanah, lalu dibelah, diambil hatinya. Itu masih megang dadanya sahabat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah benar. Kenapa? La yatamassalu syaitan al-anbiya. Setan tidak bisa nyerupa jadi nabi, nggak bisa. Setan tidak bisa nyerupa jadi nabi, setan tidak bisa nyerupa dalam mimpi jadi rasul. Tapi setan bisa nyerupa jadi pejabat, bahkan zaman kiai akeh pejabat sing nyerupa dadi setan. Begitu mimpi di dalam mimpinya, Maulana Hasanuddin dapat perintah si Kanjeng Nabi. Apa perintahnya? Hasanuddin, minum nanti minum. Di dalam mimpinya dapat perintah Hasanuddin sebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Sebab apa? Sebab tanah Jawa bengen durung anak wong es. Raja-rajanya masih dikuasai oleh raja-raja Hindu dan Buddha. Akhirnya Maulana Hasanuddin berangkat dari Baghdad, mengangkat tunggang perahu sampai di Kerawang, sampai di Campak. Begitu di Campak, Maulana Hasanuddin nyamper muridnya wong wadon arane Nyai Mas Subang Keranjang. Nyai Mas Subang Keranjang disamper dijak ning Maulana Hasanuddin marani Kerawang daerah kaum. Maka raja-raja daerah kaum di Kerawang terus minggir maning sampai ning Pulau Batak Kerawang. Maulana Hasanuddin diperintahkan oleh Rasulullah kon bangun pesantren. Maka ayahanda saya tahun 88, tahun 85 hijrah pindah dari Cirebon ke Jakarta. Di Jakarta bikin pesantren. Alhamdulillah. Saya punya pesantren di Jakarta, muridnya gak banyak, hanya 700 putra dan putri semuanya mungkin. Dari SMP, MTS, SMK dan perguruan tinggi semua ada di Jakarta. Jadi kalau ibu mampir ke Jakarta, silakan mampir di Kebun Jeruk. Kalau tahu RCTI mau ke Merak, ibu lihat tol arah Kebun Jeruk, itu rumah saya, pesantren di sana. Mampir ya. Kalau di Payung karena kereta untuk sebilur, ya lo gratis bisa biar bisa bayar. Terus bu, ke pesantren. Pesantren pertama ada pesantren Syekh Puro nih, Ummul Puro. Dua pesantren siji arane Nyai Mas Subang Keranjang. Nyai Mas Subang Keranjang ki wonge ayu, orangnya cantik, orangnya pinter, hafal Quran 30 juz hafal kabeh, persis kayak wong wadon kepandaian. Alhamdulillah. Sehingga begitu di Kerawang krungu ana wong ayu, raja-raja meruh. Sebab zaman bengen raja-rajaku istrinya pirang-pirang. Nabi Sulaiman itu nabi sekaligus raja. Nabi Sulaiman istrinya 700. Dalam satu malam mampu dibidik mereka. 700 istrinya Nabi Sulaiman. Raja Pajajaran istrinya lebih dari 100 orang. Raja-raja istrinya ada yang 100, 200, 300. Begitu Islam datang dibatas hanya 4. Lawan istri 300, lawan rabina 200. Sintak pikirin di dua bapak istri 200 kapan yang bercelana ayo kan? Begitu raja-raja mendengar ada wanita cantik di Kerawang, maka raja-raja bertarung, dimenangkan oleh Raja Pajajaran singarnya Prabu Siliwangi. Dimenangkan oleh Prabu Siliwangi, lalu Prabu Siliwangi maca jambi dewa Buddha. Dibaca Som makmur saking Pajajaran tiba di Kerawang. Begitu tiba di Kerawang, iringan Syekh Puro.
Begitu nih Pak, saya kaget sampai sekarang. Prabu Siliwangi ngomong, ya Bapak tua, ulas singarannya Prabu Siliwangi, perlu apa? Saya perlu kesini adalah untuk menikah dengan murid sampean singarannya Nyai Mas Subang Kerajaan. Oleh tak pasang boleh. Jadi saya guru yang terserah, cuma terserah muridnya baik. Diundang Nyai Subang Kerajaan singkam Nyai. Begitu Nyai Subang Kerajaan metu, ini Prabu Siliwangi begitu dengar kecantikan Nyai Subang Kerajaan, beliau bisa ngomong meneng, lalu jadi ngomong ini artinya kami tanggung, iya bu, di tempat ini saya keluar, ibu Nyai Subang Kerajaan bisa dengan begitu Nyai Subang Kerajaan